Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya mau membahas materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ini bagian keempat. Nah, pada bagian ketiga sebelumnya sudah saya bahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, jadi sebelum masuk ke bagian keempat ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tentang sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, jika mutlak X lebih kecil dari A. Nah, selanjutnya mutlak X lebih kecil sama dengan A. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk nilai mutlak X lebih kecil dari A itu ekuivalen dengan X lebih besar dari negatif A lebih kecil dari A. Ini cara penyelesaiannya kalau kalian ketemu seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ketemu mutlak X lebih kecil sama dengan A, nah penyelesaiannya sama seperti tadi. Nah, kalian harus menggunakan ini ya. Selanjutnya kalau misalnya mutlak X-nya lebih besar dari A, berarti X-nya lebih kecil dari A atau X-nya lebih besar dari A. Nah, kalau untuk yang dua ini dia pakai atau ya. Nah, coba kalian lihat. Nih, dia pakai atau. Selanjutnya, jika ada nilai mutlak fx itu lebih kecil dari nilai mutlak gx, maka penyelesaiannya dikuadratkan sama penyelesaiannya dengan persamaan kemarin. Ini penyelesaiannya sama, kita kuadratkan ya. Nah, terus kalau untuk yang ini juga kita harus mengkuadratkannya, di mana dengan X-nya ini A elemen bilangan real dan A ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal nih, biar lebih memahami. Baiklah, di sini ada dua contoh soal. Untuk yang pertama, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 lebih kecil dari 7. Nah, yang kedua, ini nilai mutlak dari x tambah 1 lebih kecil sama dengan 3. Langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Nah, berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak tadi, kalau misalnya dia lebih kecil dari A, berarti di sini untuk nilai A-nya ini kita taruh di kiri dan di kanan. Untuk yang di kiri dia itu taruh negatif, yang di kanan positif. Langsung saja di sini A-nya berapa? A-nya tuh 7, X-nya 2X kurang 1. Berarti negatif 7, X-nya ini 2X kurang 1. Terus masukin nilai A-nya tuh 7. Nah, setelah kita masukin nilai A-nya di kiri dan di kanan, kita kan mau mencari nilai X nih. Berarti untuk nilai konstanta di sini dan koefisiennya harus kita hilangkan. Ya, berarti di sini negatif 1 pindah ruas ke kanan dan pindah ruas ke kiri. Jadi, seperti ini. Negatif 7 tambah 1, 7 tambah 1. Kenapa di sini tambah? Karena awalnya di sini negatif. Pindah ruas dia jadi tambah. Awalnya di sini negatif, pindah ruas jadi tambah. Negatif 7 tambah 1 sama dengan negatif 6. 7 tambah 1 sama dengan 8. Masih bisa disederhanakannya, kita cari nilai X saja. Berarti 2-nya harus pindah ruas. Berarti pindah ruas, ini perkalian jadi pembagian. Negatif 6 bagi 2. Nah, negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 lebih kecil dari 7 ini adalah x-nya lebih besar dari negatif 3 lebih kecil dari 4. Inilah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 sama pengerjaannya dengan yang pertama. Hanya di sini dia pakai tanda sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Nah,
Lalu kita masukin A-nya di sini diketahui A-nya 3, berarti negatif 3. Nah, di sini 3 yang sebelah kanannya ya. Lalu kita pindahin satunya. 1 pindah ruas ke kanan, jadi kurang 3 kurang 1. 1 pindah ruas ke kiri, jadi kurang negatif 3 kurang 1. Nah, kita jumlahkan nih, negatif 3 kurang 1 sama dengan negatif 4. 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini adalah X-nya ini lebih besar sama dengan negatif 4, lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 2. Ini ya, ini himpunan penyelesaiannya. Untuk soal nomor 1 dan 2 ini dia hampir mirip, hanya yang membedakan tandanya saja ya. Di sini ada sama dengan, soal nomor 1 tidak ada sama dengan. Nah, biar lebih memahami, silakan diulang-ulang lagi videonya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ke Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini, dia menggunakan tanda lebih besar. Nah, kalau tanda dia lebih besar berarti X-nya harus X lebih kecil dari negatif A atau X-nya lebih besar dari A. Ingat, kalau di sini ada tanda lebih kecil berarti A-nya negatif. Di sini kalau misalnya dia A-nya positif berarti di sini lebih besar ya. Langsung saja kita masukin ke rumus. 3x kurang 5 lebih kecil dari negatif 1. Dari sini ya, A kan A1, berarti negatif A menggunakan negatif 1. Lihat di sini tandanya. Perhatikan tandanya lebih kecil dari negatif 1. Selanjutnya, atau 3x kurang 5 lebih besar dari 1. Lihat, sudah kita tulis, lalu kita cari nilai X-nya. Berarti kita pindahkan 3x kurang 5 lebih kecil dari negatif 1. Negatif 5-nya kita pindah ruaskan jadi positif. Berarti negatif 1 tambah 5 sama dengan 4. Berarti 3x sama dengan 3x lebih kecil dari 4. Berarti nilai X-nya lebih kecil dari 4/3. Selanjutnya kita cari yang kedua. 3x kurang 5 lebih besar dari 1. Berarti 3x, 5-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, berarti nilai X-nya ini setelah dicari dapat hasilnya X-nya lebih besar dari 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya, nah, X lebih kecil dari 4/3 atau X-nya lebih besar dari 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, coba lihat himpunan penyelesaiannya. Kalau untuk yang tanda lebih kecil dari, dia langsung saja ya. Kalau untuk tanda lebih besar dari berarti dia pakai atau di sini. Nah, sama pengerjaannya dengan soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 kita lihat hampir sama dengan soal nomor 3, cuman tandanya saja di sini pakai tanda lebih besar sama dengan. Nah, untuk rumusnya sama. Nah, kita masukin 4x tambah 2 lebih kecil sama dengan negatif 6. Nah, atau 4x tambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, lalu kita cari nilai X-nya ini untuk yang pertama. Nah, 4x ini lebih kecil sama dengan negatif 6 kurang 2. Nah, ini kurang 2-nya dari atas ini ya. 2-nya pindah ruas, jadi negatif 2. Jadi hasilnya negatif 8. Negatif 8 bagi 4. 4 ini dari atas kiri ini dia pindah ruas, jadi pembagian. Jadi nilai X-nya lebih kecil dari negatif 2. Nah, untuk 4x tambah 2 lebih besar sama dengan 6, ini sama pengerjaannya dengan yang tadi. Hasil akhirnya ini X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, silakan dipahami lagi. Sekarang kita masuk contoh soal yang kelima.
Nah, langsung saja kita masuk contoh soal yang kelima. Di sini disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 1. Ini kan sama dengan nilai mutlak fx kan. Nah, nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak gx, di mana gx ini x tambah 2. Nah, kalau untuk penyelesaian dari contoh soal seperti ini, kita harus mengkuadratkannya ya. Nah, masih ingat mengkuadratkan nilai mutlak? Nah, ini ya. Misalnya ada A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B, A kurang B. Ini harus kalian ingat. Di persamaan kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya. Nah, langsung saja kita misalkan 2x tambah 1 itu A, x tambah 2 itu B. Nah, ini fx-nya A, gx-nya B. Berarti langsung saja kita kuadratkan. Berarti 2x tambah 1 pangkat 2 lebih kecil dari x tambah 2 pangkat 2. Karena ini di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti jadi kurang 2x tambah 1 pangkat 2 kurang x tambah 2 pangkat 2. Ini kan udah sama bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Sebenarnya kalau kalian sudah paham penyelesaian persamaan nilai mutlak, otomatis kalian paham juga gimana cara penyelesaian pertidaksamaan. Kalau misalnya kalian langsung saja 2x kurang x, 1 tambah 2, ini kan untuk yang pertama. Selanjutnya, yang kedua dikurangi, berarti 2x kurang x. Yang pertama 2x tambah x ya, ini 2x kurang x, seperti ini. Nah, sebenarnya langsung saja juga nggak apa-apa, 2x tambah x, 1 tambah 2. Nih, cuman biar lebih paham, saya ulangi lagi. Ini 2x tambah x sama dengan 3x. 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti yang di bawah ini 3x tambah 3. Selanjutnya ini 2x kurang x sama dengan x. 1 kurang 2 sama dengan negatif 1. Setelah dapat ini, kita buat dia dua kemungkinan. Yang pertama 3x tambah 3 sama dengan 0. Yang kedua x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita cari nih 3x tambah 3 sama dengan 0. Kita mau cari nilai x. Berarti 3-nya ini harus kita pindah ruaskan ke kanan. Positif jadi negatif. Berarti 3x sama dengan negatif 3. Selanjutnya x sama dengan negatif 3 per 3. Jadi x sama dengan negatif 1. Dapat nih untuk 3x tambah 3. Sekarang kita cari x kurang 1. X kurang 1 sama dengan 0. Berarti nilai x sama dengan 1. Setelah dapat di sini x-nya, nilai x-nya negatif 1 dan 1, kita untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita harus membuat garis bilangan ya. Nah, di sini kita tuliskan negatif 1 di sebelah kiri dan 1 sebelah kanan. Selanjutnya, yang harus kita lihat, ini, kalau misalnya di sini tandanya lebih kecil dari, berarti untuk selangnya ini selang terbuka. Nah, selangnya terbuka. Lihat tanda yang ini ya. Nah, kalau misalnya selangnya tertutup, di sini ada sama dengannya. Berarti lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kalau misalnya dia lebih kecil atau lebih besar, tidak ada sama dengannya, berarti dia selang terbuka. Nah, setelah dapat selangnya, lalu kita cari cek pembuat nolnya. Untuk cek pembuat nolnya, ini dari sini ya, 3x tambah 3, x kurang 1. Nah, kita masukin di sini. 3x tambah 3, x kurang 1. Nah, kita mau ngecek pakai nilai apa nih? Nah, nilainya tergantung dari garis bilangan sini. Di sini kan ada 3 daerah. Ini daerah pertama yang lebih kecil dari negatif 1, daerah kedua
antara negatif 1 sampai 1, yang ketiga, daerah ketiga itu lebih besar dari 1. Nah, kalian mau cek nih, terserah mau mau pakai daerah yang mana, jadi mau pakai angka berapa, yang penting bilangan real ya. Nah, misalnya kalian mau gunain 0 gitu, angka 0, berarti dia di daerah kedua ini, atau negatif 3 atau negatif 2, berarti ini daerah yang kalian cari, daerah pertama. Nah, di sini saya mau misalkan dengan X sama dengan 2. Berarti saya gunakan daerah ketiga ini ya. Daerah yang lebih besarnya, saya gunakan X sama dengan 2. Nah, kita masukin saja. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti 9 kali 1 sama dengan 9. Nah, 9 ini hasilnya positif ya. Kalau misalnya di sini hasilnya negatif, negatif 9, berarti kalian tuliskan di sini negatif. Karena di sini positif, berarti kalian tulis ya. Berarti untuk di daerah ketiga dia positif nilainya. Nah, mau bilangan berapapun yang lebih besar dari 1, hasilnya pasti positif. Nah, mau 100, 200, atau 3, atau 4, atau 5, hasilnya pasti positif. Nah, untuk daerah kedua ini, berapapun yang kalian taruh, asal bilangannya dari negatif 1 sampai 1, bilangannya, ini hasilnya pasti negatif. Nah, selanjutnya untuk yang X-nya kalian gantikan nilainya yang lebih kecil dari negatif 1, hasilnya pasti positif. Nah, seperti itu ya. Jadi dia selang-seli. Kalau misalnya di daerah pertama negatif, berarti daerah keduanya positif. Ininya negatif. Nah, dia tidak misalnya di sini positif, di sini positif, di sini positif, enggak. Dia selang-seli. Di sini positif, di sini negatif, ini positif. Seperti itu ya. Nah, jadi dia tidak negatif, negatif, positif. Salah, enggak seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi sebelumnya cari saja satu daerah. Tidak perlu kalian cari semuanya. Cari itu satu daerah, daerah lain nanti menyesuaikan. Nah, kalau di sini positif, berarti di sini negatif. Kita coba cek misalnya di sini saya taruh negatif 2 nih. Nah, berarti 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya yang ini negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 3. Nah, di sini negatif 3 kali negatif 3 sama dengan hasilnya positif kan? Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Hasilnya positif kan? Nah, terbukti untuk di daerah pertama ini, berapapun bilangannya yang lebih kecil dari negatif 1, hasilnya pasti positif. Nah, jadi untuk ini dia tergantung dari, nih kita harus mengeceknya pembuat nol. Nah, selanjutnya untuk daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya kita harus melihat ini, tanda ini lagi. Ya, tanda ini lagi. Lihat, tanda ini dia negatif 1 sampai 1 batasnya kan? Ini lebih kecil dari. Berarti kalau misalnya lebih kecil dari, berarti daerah penyelesaiannya yang negatif ya. Kalau lebih kecil dari, daerah penyelesaiannya yang negatif. Makanya kita taruh di sini. Nah, kalian harus lihat tanda ini ya. Nah, makanya di sini jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 1. Seperti ini daerah penyelesaiannya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal ke-6. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x kurang 2 lebih besar sama dengan nilai mutlak x tambah 1.
Nah, di sini cara penyelesaiannya sama seperti soal nomor 5 tadi ya. Kita misalkan 3x kurang 2 ini A, x tambah 1 ini B. Nah, lalu kita kuadratkan. Kita pangkatkan 2. Nah, setelah dapat lalu kita taruh untuk A tambah B, A kurang B. Di sini A-nya 3x kurang 2 ditambah x tambah 1. Nah, ini juga 3x kurang 2 kurang x tambah 1. 3x tambah x sama dengan 4x. Selanjutnya, negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Berarti 4x kurang 1. Nah, ini ya, 4x kurang 1. Selanjutnya 3x kurang x sama dengan 2x. Negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 3. Lalu kita cari nilai x-nya ya. 4x kurang 1 sama dengan 0. Berarti nilai 4x sama dengan 1. Nilai x adalah 1/4. Selanjutnya 2x kurang 3. Berarti nilai x-nya sama dengan 2/3. Ini 3-nya pindah ruas ke kanan ya. Cara penyelesaiannya sama seperti ini. Silakan diulang-ulangi lagi kalau misalnya masih belum paham. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Setelah dapat nih nilai x-nya, kita buat garis bilangannya. Lalu kita masukin di sini 1/4, di sini 2/3. Karena 1/4-nya lebih kecil daripada 2/3, makanya kita taruh di sebelah kiri. Nah, sekarang kita tentuin selangnya. Nah, karena dia di sini pakai sama dengan, lebih besar sama dengan, berarti selangnya merupakan selang tertutup. Ini harusnya di sini dikit ya, geser. Kurang geser angka ya. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Nah, cek pembuat nolnya dari sini. Lihat. 4x kurang 1, 2x kurang 3. Nah, untuk angkanya, terserah mau gunain yang lebih kecil dari 1/4 atau lebih besar dari 2/3 atau di antara ini. Daerah pertama, daerah kedua, atau daerah ketiga. Nah, di sini saya mau mencoba x-nya ganti dengan 1. Nah, kalau 1 itu kan dia di daerah 2 ini kan. Berada 1 di antara 1 itu lebih besar dari 1/4 dan lebih kecil dari 2/3. Berarti dia di daerah kedua. Kita misalkan x-nya sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 dikurang 1. 4 kali 1, 4. Kurang 1 sama dengan 3. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Dan di sini tandanya. Karena dia tandanya negatif, makanya untuk daerah kedua di sini pasti negatif. Otomatis yang di daerah ketiga positif ya. Daerah ketiga positif, daerah kedua negatif. Ini dari sini. Lihat. Berarti untuk daerah pertama dia positif. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tentuin nih untuk daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya, lihat di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Daerah penyelesaiannya berarti dia karena lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya yang positif. Nah, daerah yang positif ini yang mana? Daerah yang positif ini yang lebih kecil dari 1/4, lebih besar dari 2/3. Lebih besar sama dengan 2/3, lebih kecil sama dengan 1/4. Berarti yang negatif ini bukan daerah penyelesaiannya ya. Nah, daerah penyelesaian yang ini dan nah, sekarang kita masuk ini. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Nih, harusnya diarsir di sini ya, diarsir biar lebih bagus. Nah, untuk yang ini bukan daerah penyelesaiannya ya, negatif ini ya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya kita lihat dari tanda sini. Nah, selanjutnya, karena daerah penyelesaian seperti ini, maka otomatis dia menggunakan atau. Ya. Kalau dia tadi seperti tadi, untuk yang di tengah ini dia langsung saja. Nah, berarti X lebih kecil sama dengan 1/4 atau
X lebih besar sama dengan 2/3. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kalau misalnya masih belum paham, silakan diulang-ulangi lagi materi yang Ibu kasih. Ada juga kemarin ada bagian pertama, ada bagian kedua, ada bagian ketiga. Nah, ada bagian kedua dan ketiga itu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, ini penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, silakan dipelajari lagi, diulang-ulangi lagi di rumah. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.